Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk pertemuan ke-12 yaitu mengenai audit atas siklus penggajian. KAP Vero dan Taki saat ini melakukan audit atas laporan keuangan milik PT Jojoba tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. PT Jojoba ini merupakan perusahaan yang memproduksi minuman sari lidah buaya dan perusahaan menggunakan sistem just in time, yaitu semua bahan baku langsung diambil dari rantai pertanian, diproduksi dan langsung dikirimkan kepada eksportir sehingga perusahaan itu tidak memiliki persediaan. Anda merupakan anggota tim audit yang diminta untuk melakukan audit atas siklus penggajian. Berikut langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama, meminta in-house statement. Terdapat income statement milik PT Jojoba dan balance sheet milik PT Jojoba. Yang kedua, kita mendapatkan daftar pegawai perusahaan dari bagian personalia dan tarif gaji per bulan selama tahun 2021 untuk masing-masing pegawai. Nah, ini data-data yang kita peroleh. Terdapat statusnya aktif-aktif dan ada 2 pegawai yang pensiun. Nah, dan pegawainya itu bekerja pada beberapa departemen, yaitu ada HU, ada pabrik, marketing, dan akuntansi dan keuangan. Nah, ini daftar gaji kotornya sekian, dan kita meminta daftar perhitungan gaji pegawai dari bagian keuangan. Nah, terdapat gaji kotornya, gaji per bulan, dan ada PPh, potongan PPh, ada potongan BPJS, dan gaji bersihnya. Total gaji kotornya yaitu sebesar 445.300.000, PPh-nya itu 45.530.000, dan untuk BPJS-nya yaitu 9.106.000. Didapat gaji bersihnya 400.664.000. Nah, ini oleh akuntansi, bagian akuntansi atau bagian keuangannya di jurnal seperti ini: beban gaji pada utang gaji, utang PPh pegawai, dan utang BPJS. Jurnalnya itu dilakukan pada setiap akhir bulan. Untuk tenaga pemasaran, dia itu mendapatkan bonus bulanan berdasarkan kinerja pemasaran. Setiap bonus dikenakan PPh final sebesar 1%. Total pembayaran bonusnya dari bulan Januari sampai bulan November itu sebesar 246.600.000. PPh finalnya itu 1%, sehingga didapatkan net 240.134.000. Nah, untuk beban bonusnya, dia bagian akuntansinya mencatat beban bonus pemasaran pada utang bonus pemasaran dan utang PPh pegawai. Nah, utang-utang tadi itu akan dibayarkan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Jurnal yang diberikan seperti ini: utang gaji, utang bonus pemasaran, utang BPJS, utang PPh pegawai pada kas di bank. Nah, sampai dengan tanggal 31 Desember, ternyata perusahaan itu belum mengakui beban gaji dan bonus untuk bulan Desember tahun 2021. Nah, ini data bonus untuk bulan Desember sekian. Dan perusahaan menggunakan rekening khusus untuk menampung beban gaji yang kemudian dibayarkan kepada pegawai. Rekening ini tuh akan selalu bersaldo nol setelah semua gaji pegawai dibayarkan. Nah, ini rekening koran untuk bulan November 2021. Sekian. Dan informasi yang kelima yaitu tim audit juga telah meminta rekapitulasi kehadiran pegawai selama bulan Desember 2021. Nah, ini berikut data yang sudah kita peroleh dan dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawainya itu selalu masuk pada bulan Desember ini. Nah, tugasnya atau soalnya kita diminta untuk mengidentifikasi prosedur audit yang sudah dilakukan dan asersi apa saja yang sudah teruji. Nah, ini formatnya seperti ini. Kemudian melengkapi kertas kerja, ada beberapa kertas kerja. Yang pertama adalah schedule pendukung untuk beban gaji, ada schedule pendukung untuk beban bonus pemasaran, ada schedule utama untuk beban gaji, dan schedule utama untuk utang gaji, utang PPh, pegawai, dan utang BPJS. Nah, langsung saja kita ke Excel. Nah, tadi kan sudah dapat informasinya, yaitu ada auditor, auditnya, jenis audit, periodenya untuk tahun 31 Desember 2021, jenis perusahaan, dan sistemnya yaitu just in time. Nah, untuk informasi yang pertama, itu ada in-house statement, ada income statement, dan ada balance sheet. Nah, kita akan melihat yang berhubungan dengan
siklus penggajian saja. Ada HPP, beban gaji, dan beban bonus pemasaran. Nah, HPP ini dilihat untuk tahun 2020 dia dicatatnya itu 2 miliar 32 juta. Sedangkan untuk tahun 2021 dia hanya sebesar 850 juta. Nah, penurunannya kan ini sangat besar. Sehingga dapat ditemukan bahwa penurunan HPP tidak wajar. Sehingga kita entah kemungkinan klien ini terdapat kecurangan atau klien ini salah dalam melakukan pencatatan. Beban gajinya untuk tahun 2021 itu sebesar 5 miliar 8.300.000, untuk beban bonus pemasaran itu 240.134.000, dan garansi pada utang gaji, PPh pegawai, BPJS, dan bonus pemasaran itu sebesar 0. Saldo utang 0 ini dikarenakan utang itu selalu dibayarkan pada tanggal 5 bulan berikutnya. Dan pada tanggal 31 utang bulan Desember belum dibayarkan, sehingga kita menyesuaikan untuk yang utang pada tanggal 31 pada bulan Desember. Itu untuk informasi yang pertama. Untuk informasi yang kedua dan ketiga, kita mendapatkan daftar pegawai perusahaan dan tarif gaji per bulan selama tahun 2021. Nah, tadi kan ada beberapa pegawai. Nah, ada 2 pegawai yang pensiun, yaitu Swift dan Palmer. Swift ini dia mulai pensiun per 31 Januari 2021 dengan gaji per bulannya kan 3 juta. Kemudian untuk Palmer, dia pensiunnya mulai per 29 Juni 2021 dengan gaji per bulannya itu 8 juta. Nah, perusahaan tidak boleh mengakui gaji pegawai yang telah pensiun. Sehingga gaji yang tidak boleh diakui untuk Swift, dia kan pensiunnya mulai 31 Januari, sehingga dia mulai bulan Februari tidak boleh menerima gajian. Sehingga disesuaikan 3 juta dikali 10 dari bulan Februari sampai dengan November. Kenapa nggak sampai Desember? Karena perusahaannya ini belum membayar yang Desember. Jadi kita menyesuaikannya hanya sampai bulan November saja. Dan untuk yang Palmer itu 8 juta dikali 5 dari Juli sampai dengan November. Sehingga total gaji yang tidak boleh diakui itu sebesar 70 juta. Nah, terdapat tarif PPh-nya itu 10%, BPJS-nya 2%, dan tarif PPh final dari bonus itu 1%. Kita akan menghitung beban gaji terlebih dahulu. Klien mengakui beban gaji itu sebesar 5 miliar 8.300.000. Nah, ini didapat dari income statement tadi. Income statement yang ini 5 miliar 8.300.000. Nah, PPh-nya dikalikan dengan 10%, kemudian BPJS-nya kita kalikan dengan 2%, sehingga gaji net secara net yang diakui oleh klien itu sebesar 4.407.304.000. Kemudian sedangkan kita menghitung berdasarkan auditor, karena tadi ada 2 pegawai yang pensiun, maka kita perlu sesuaikan. Nah, Januari kan masih 22 pegawai, jadi dia masih 455.300.000. Kemudian Swift dia mulai pensiun pada 31 Januari dan Februari kan sudah tidak mendapat gaji. Jadi bulan Februari sampai dengan Juni ada 21 pegawai dengan menghitungnya gajinya per bulannya 455.300.000 dikurangi dengan 3 juta dikalikan Februari sampai Juni 5 bulan sehingga dapat 2.261.500.000. Kemudian Palmer mulai pensiun pada 29 Juni. Sehingga mulai bulan Juli hanya terdapat 20 pegawai. Sehingga 455.300.000 dikurangi dengan 3 juta dikurangi 8 juta dikalikan dengan bulan Juli sampai November itu ada 5 bulan didapatkan 2.221.500.000. Untuk bulan Desember karena dia belum diakui maka seharusnya perusahaan itu mengakuinya sebesar 440.300.000 karena ada 2 pegawai tadi yang sudah pensiun. Nah, untuk tahun 2021 seharusnya itu gaji yang diakui oleh klien sebesar 5.382.600.000. Tapi tadi kan ada daftar gaji pegawai departemen pabrik. Nah, departemen pabrik ini, pegawai departemen pabrik ini akan dimasukkan di DL, departemen labor-nya. Ada ini daftar yang termasuk
pegawai Departemen Pabrik dengan gaji per bulannya 117.800.000. Nah, di antara pegawai Departemen Pabrik ini terdapat Palmer yang sudah pensiun, sehingga perlu disesuaikan. Karena dia mulai gajinya Januari sampai Juni 117.800.000 dikalikan dengan 6 bulannya. Itu sebesar 706.800.000. Dan untuk karena Palmernya ini tadi pensiun tanggal Juni, akhir Juni, maka bulan Juli sampai Desember dia diakui sebesar 117.800.000 dikurangi 8 juta dengan dikalikan 6. Total gaji dari Departemen Pabrik ini sebesar 1.365.600.000. Nah, ini akan diakui sebagai HPP. Kenapa HPP? Karena tadi kan kita menggunakan sistem just in time. Jadi segala DM, DL, FOH-nya akan diakui langsung ke HPP-nya atau COGS. Nah, dapat disimpulkan untuk total beban gaji yang harus diakui oleh klien itu untuk 2021 sebesar 4.017.000.000. Nah, kita langsung ke schedule penduduknya. Nah, ini tadi kan di laporan klien dia menilai 5.008.300.000. Nah, 5.008.300.000 itu didapat dari gajinya, gaji para pegawainya dikalikan dengan 11 bulan, sampai Januari sampai 11 bulan. Nah, untuk Desember dia belum dicatat, sehingga ini 444.300.000 yang tadi sudah kita hitung. Nah, ini penyesuaiannya sebesar yang dari Departemen Pabrik sama yang sudah pensiun yang tidak boleh diakui di beban gaji itu sebesar 1.435.600.000, sehingga per auditnya seharusnya diakui beban gaji itu sebesar 4.017.000.000. Nah, yang pertama terdapat gaji untuk bulan Desember belum dicatat sebesar 440.300.000. Nah, ini untuk jurnal koreksinya. Beban gajinya 440 juta, kemudian utang PPh pegawai dikalikan dengan 10%, BPJS dikalikan 2%, utang gajinya itu seisinya. Dan yang kedua, terdapat gaji Palmer dan Swift yang sudah pensiun masih tetap dicatat sampai bulan November sebesar 70 juta. Nah, ini sehingga utang gaji, utang PPh pegawai, utang BPJS ini kan akan kurang. Utang gaji pegawai ini juga akan berkurang 70 juta. Sama PPh pegawai akan dikali 10%, BPJS dikalikan dengan 2%, utang gajinya seisinya. Kemudian koreksi yang ketiga itu terdapat gaji pegawai Departemen Pabrik yang dibebankan ke beban gaji yang seharusnya dibebankan ke HPP sebesar 1.365.600.000. Nah, ini jurnalnya HPP pada beban gaji sebesar sekian. Kesimpulannya, setelah dilakukan audit atas akun beban gaji, auditor menyimpulkan bahwa terdapat salah gaji dan memerlukan jurnal gaji. Nah, jurnal gajinya sudah kita buat. Ini untuk kertas kerja pada schedule pendukung beban gaji.